wabarakatuh. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu, kita bertemu di malam ini untuk mengisi waktu. Saya ingin menampilkan hasil isian dari angket yang Bapak Ibu isi secara online. Sengaja saya tidak tampilkan sepunya gambar, sepunya video, karena tadi saya membaca komen, ada yang lucu. Baik Bapak Ibu, mana ya? Ini Google Chrome. No. Bukan. Sudah Bapak Ibu lihat semua? Ini sudah 70 respon yang masuk. 72 respon yang masuk. Jadi ini untuk kepentingan kami sebagai pelaksana. Dan juga mungkin ada nanti saya akan tampilkan sesuatu dari yang lain terkait dengan survei ini. Ini dari 72 respon yang masuk. Kenapa tidak mau connect responnya ya? Oke. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini 72 respon yang masuk. Pertanyaan pertama, sejak Bapak Ibu menjadi pejabat fungsional, apakah pernah menulis artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah? 70,8% atau 51 orang mengatakan tidak pernah, dan 21 orang menyatakan pernah. Jadi ini lumayan banyak. Sejak dia jadi pejabat fungsional sampai sekarang belum pernah mempublikasikan tulisannya di jurnal ilmiah atau artikelnya. Jadi saya kaitkan dengan bagaimana cara menginterpretasi data seperti ini. Saya lihat secara keseluruhan dari yang mengatakan pernah, yang 21 orang tadi, 10 orang mengatakan baru 1 kali. 6 orang mengatakan baru 2 kali. 3 orang mengatakan 3 kali. Dan 4 orang mengatakan lebih dari 3 kali. Jadi memang sedikit sekali jumlahnya ini. Jadi jumlahnya adalah 21 orang dari 70 berapa ini? Dari 72 responden. Masih sedikit. Yang frekuensinya banyak itu baru 10 orang yang lebih dari 3 kali. Sorry, lebih 1 kali. Yang lebih dari 3 kali itu baru 4 orang. Dari 72 responden yang memasukkan jawaban. Nah, ini terkait dengan kebermanfaatannya. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap manfaat kegiatan ini? Ya, alhamdulillah 61 orang mengatakan sangat bermanfaat. 8 orang mengatakan bermanfaat. 3 orang mengatakan cukup bermanfaat, dan tak satu pun yang mengatakan bahwa kegiatan ini kurang bermanfaat atau sangat tidak bermanfaat. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatan ini memberikan manfaat bagi peserta. Itu menurut pengakuan 72 responden. Tidak bisa dirayakan. Ini bukan rekayasa Bapak Ibu karena ini live. Ini belum pernah kami ubah ke file lain. Kemudian ini cukup bagus.
Bagaimana pengetahuan Bapak Ibu tentang penulisan artikel ilmiah selama mengikuti kegiatan ini? 100% mengatakan bertambah. Alhamdulillah. Meskipun tambahannya hanya sedikit. Yang jelas bertambah. Pak Jayadi ya, yang jelas bertambah. Ini yang menarik ini. Setelah mengikuti kegiatan ini, apakah Bapak Ibu sudah bisa menentukan sendiri topik? Ya. Dari 72, 69 orang mengatakan sudah bisa, dan sisanya 3 orang itu mengatakan tidak. Wah, ini yang 3 orang ini justru ini yang perlu diperhatikan, yang 3 orang ini kenapa bisa hingga sekarang belum bisa menentukan topik. Apa karena ketinggalan materi atau karena apa? Padahal kami semua narasumber membuka membuka kesempatan untuk chatting dengan para narasumber, menanyakan bagaimana cara menentukan topik. Ini ada 3 orang ini. Atau alasannya kenapa? Karena memang ini angketnya tertutup. Kami tidak memburu jawaban alasan kenapa. Jelas adalah. Setelah mengikuti kegiatan ini, sudah bisa menggunakan aplikasi penulisan sumber citasi. Alhamdulillah ini Pak untuk Pak Jayadi dengan Ibu Dr. Tuti. 55 orang mengatakan ya, dan ada 17 orang mengatakan belum. Nah, ternyata Bapak Ibu ada beberapa responden, ini Pak Jayadi sudah pasti itu karena suruh menghubungi Pak Jayadi, ada beberapa orang yang menghubungi ke saya, ternyata aplikasi Mendeley tidak kompatibel dengan laptop yang mereka miliki. Termasuk teman saya, Ibu Saniasa itu, dia pergi ke seorang teman programmer, dia disarankan untuk mengganti laptop. Jadi mungkin aplikasi laptop mungkin laptopnya Office-nya tidak kompatibel lagi. Setelah mengikuti kegiatan ini, sudah bisa menulis ulang kalimat atau paragraf sehingga terhindar dari plagiarisme. Wah, ini untuk saya ini 61 mengatakan ya dan 11 orang mengatakan tidak. Memang Bapak Ibu menulis ulang atau parafrase itu harus dilatih. Jadi dilatih. Ya, cuma saya tidak mau mengatakan ada unsur bisnisnya. Kalau saya mengatakan usahakan miliki akun supaya Bapak Ibu bisa melatih dirinya sendiri. Sudah mengulangi beberapa kalimat, setelah itu diuji lagi. Memang kalau hanya waktu 1 hari memang agak terlalu simpel bagi teman-teman yang tidak terbiasa dengan menulis. Terlalu singkat ya. Setelah mengikuti kegiatan learning artikel, apakah Bapak Ibu bisa menulis artikel ilmiah sesuai dengan template jurnal? Nah, ini untuk Dr. Mustamin. 56 orang mengatakan ya, dan 16 orang mengatakan tidak. Ini ya nanti kita belum tahu apa alasannya. Saya sarankan yang orang ini terus menghubungi narasumber, dan alhamdulillah semua narasumber itu juga paham tentang template jurnal. Jadi kuncinya adalah komposisi tulisan kita itu disesuaikan dengan komposisi yang ada dalam template. Jenis hurufnya, spasinya, kalau abstrak jumlah katanya, dan lain. Setelah kegiatan ini, yang Bapak hidup dalam menulis artikel ilmiah sudah bisa teratasi. Apakah sudah bisa teratasi? 13 orang mengatakan sangat setuju, 53 orang mengatakan setuju, dan ada 6 orang yang tidak setuju. Artinya apa? Kendala untuk menulis itu belum bisa dia diatasi. Ini terjadi disclaimer di sini antara pernyataan di sini dengan pernyataan yang sebelumnya. Jadi, memang juga ada kalau survei begini, makanya survei begini itu ada namanya reduksi data. Jadi nanti setelah ditayangkan bisa di-download format SCVA, diubah menjadi workbook, kemudian disortir, dilihat ada jawaban yang double. Biasanya ada teman menjawab lebih dari 1 kali. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ini juga saya sudah share tadi ke teman-teman narasumber untuk beberapa komentar dari Bapak Ibu. Ini yang menarik sebenarnya. Inginnya nulis di publish tapi tak bayar. Ya kami sudah berikan free untuk jurnal kami. Untuk langkah pertama mungkin untuk
edisi April sampai Juni, kalau memungkinkan ya apa salahnya nanti digratiskan sampai 1 tahun. Tapi Bapak Ibu, mohon maaf, untuk publisher memang yang sudah semakin berkualitas publisher itu semakin tinggi bayarannya. Saya ulangi, semakin tinggi publisher, semakin berkualitas publisher itu semakin tinggi bayarannya. Bapak Ibu silakan submit, coba baca submit mas di jurnal yang dibawa indexing Scopus, mungkin itu bayarannya puluhan juta. Tahun 2011 saya bayar $800, bukan saya ya, profesor saya bayar $800. Itu 10 tahun yang lalu, kurang lebih 10 tahun yang lalu. $800. Kira-kira sekarang berapa dolar itu? Jadi mohon maaf ini Ibu, bisa saja itu bayar, tapi yakinlah bahwa, mohon maaf, kalau seperti kami kan memang kami bukan abal-abal. Kenapa kami gratiskan? Karena masih promosi. Yakinlah bahwa kalau jurnal itu sudah bertahan lama, lantas gratis, berarti ada sesuatu di situ. Kegiatan ini sebaiknya narasumbernya juga tidak merokok sambil memberikan materi. Wah, ini bahaya ini. Siapa ini? Saya sebelumnya minta maaf Bapak Ibu sebelum memberikan materi ya, karena saya anggap ini situasinya santai dan saya terbiasa memberikan materi santai, sehingga saya kadang biasa merokok dalam memberikan materi. Dan terus terang Bapak Ibu, saya mungkin media suara yang kurang mendapatkan job di lembaga ketika dulu di pendidikan. Kenapa? Karena saya memang dijauhkan dari sesuatu yang bersifat formalitas. Tapi saya tidak ambil pusing, karena saya pikir rezeki itu Tuhan yang ngatur. Ciri khas dari Indonesia memang seperti itu. Kalau kita membuat tanggapan, maka yang pertama, yang sering kita disoroti itu adalah penampilan. Saya pernah ikut sebuah TOT yang diselenggarakan oleh UNICEF. Waktu itu saya pakai dasi masuk, justru merasa ketawa sendiri. Begitu saya masuk, ternyata narasumbernya pakai celana pendek dan pakai sandal duduk di atas meja. Begitu santainya mereka. Dan mungkin juga itulah Jepang. Bapak Ibu kalau membaca komiknya Toto-chan, bagaimana Jepang mengubah sistem pendidikannya yang dimulai dari sekolah gerbong kereta api yang dulunya ketatnya selangit, lantas diubah ke sekolah gerbong kereta api karena ingin membebaskan siswanya. Indonesia sekarang memegang Merdeka Belajar. Yang saya khawatir kalau Merdeka Belajar justru baru belajar merdeka. Kegiatan ini sebaiknya apa ini? Overall sudah bagus. Saya tidak perlu yang bagus-bagus, saya mau yang negatif. Perfect, sudah. Bagus, oke. Semoga kelihatannya ini 99% tanggapan positif terhadap kegiatan ini, dan itu yang kami harapkan bahwa Bapak Ibu, setiap kegiatan kita itu mestinya memberikan nilai manfaat. Jadi kegiatan itu bagusnya kalau kegiatan itu memberikan nilai manfaat. Oh, ini yang negatif, ini yang saya suka yang begini. Materinya lebih disederhanakan. Terus terang, kalau saya tadi kurang memahami materi yang disampaikan. Cuma tidak tahu dari segi apanya beliau ini yang belum paham, belum memahami. Mungkin karena penyampaiannya ataukah materinya terlalu tinggi atau bagaimana. Dan ini akan menjadi evaluasi nanti kalau buat kami, tim, kalau ingin mengadakan kegiatan ini. Dan kami juga sangat berharap kegiatan ini bukan cuma kali ini, kita akan berikan untuk siklus berikutnya. Diklat semacam ini sangat bermanfaat, oke. Sering diadakan. Konsultasi secara online tetap dilayani atau dilakukan. Alhamdulillah. Dan saya juga yakin bahwa teman-teman kami, narasumber, tidak ada yang tidak membalas chatnya peserta kecuali kalau masih sementara tidur. Mohon terbuka untuk konsultasi, oke. Semoga ada tindak lanjut ini, bukan tindakan. Tetap jalin konektivitas, sangat biasa, perlu pemberian materi yang sistematis, langsung saja praktik, membuat artikel mulai dari awal sampai dengan akhir. Oke, ini akan kita pertimbangkan. Saya juga setuju dengan ini. Banyak ilmu, oke. Mohon tetap dibimbing per kelas, oke. Per individu juga bisa.
Kapan-kapan adakan lagi, oke? Sangat bagus, sangat baik, oke. Semangat terus. Ya, mari semangat. Saran kepada wanita agar kegiatan yang serupa bisa dilaksanakan lagi, oke. Minta tolong dibimbing, oke. Mohon pembimbingan dan ini kayaknya tidak ada kurang, semuanya tanggapannya positif dan mengharapkan. Jadi saya bukan dari peneliti kualitatif yang berpengalaman dan ahli di bidang kualitatif ini. Ada Dr. Jayadi, ada Dr. Tuki, ada Dr. Radija, tapi saya bisa membuat kesimpulan bahwa dengan melihat secara sepintas ini di atas 90% respon positif dari peserta, dan pada umumnya menginginkan kegiatan ini dilakukan bukan cuma kali ini. Dengan catatan materinya dievaluasi kembali, sistem penyampaiannya dievaluasi kembali. Saya pikir itu Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut ke berikutnya, saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu. Kenapa saya tampilkan ini? Saya ingin menggugah Bapak Ibu bahwa banyak sekali kegiatan diklat yang kita lakukan di kantor. Karena kita semua berasal dari kegiatan diklat, termasuk juga di sekolah. Cuma sayangnya, kegiatan-kegiatan itu tidak terpublish dengan baik secara ilmiah. Sering kita adakan pretest, sering kita adakan post-test, sering kita adakan evaluasi narasumber, sering kita adakan evaluasi proses. Tapi sayang, tidak dikaji secara ilmiah dan tidak dipublish secara ilmiah. Toh kalau ada, mohon maaf, saya tidak bernegatif thinking, itu untuk kepentingan pembuatan laporan kegiatan. Dan sayangnya, laporan kegiatan yang dimiliki, saya belum pernah baca semua, tapi ya saya lihat mulai dari zamannya Arya Kamandanu sampai zamannya Arya Bima, masih laporannya seperti itu juga. Saya ingin mengatakan begini, sesederhana apapun kegiatan ini, bisa kita jadikan sebagai objek kajian ilmiah. Makanya Bapak Ibu, saya tampilkan survei ini dengan 10 item. Ada yang cerita, Pak, bisakah dengan sedikit item itu bisa dijadikan kajian? Kenapa tidak? Jangan jadi berpikir penelitian itu, jangan berpikir terlalu jauh, jangan berpikir terlalu rumit, pikir yang sederhana, pikir yang simpel. Jadi saya selalu biasa berangkat dari hal-hal yang sepele, kemudian untuk bisa diangkat menjadi sebuah kajian. Oke, cukup sebentar saya lanjutkan Bapak Ibu, saya ingin perlihatkan, meskipun sangat sederhana, bahwa hasil survei itu bisa kita analisis dan jadikan sebagai sebuah laporan ataukah sebuah artikel ilmiah. Kalau konstruk teorinya bisa kita bangun. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Sebelum saya pindah ke tekniknya, karena saya juga Bapak Ibu tidak terbiasa dengan terlalu banyak teori, saya lebih sering mencontohkan daripada berbicara teori. Kalau saya dipanggil untuk membawakan materi, biasa lain slide-nya, lain juga bicaranya. Jadi tampilannya lain, saya kasih tahu peserta, jangan lihat saya, lihat tampilan di atas, tapi dengarkan saya bicara. Karena lain tampilan, lain juga suara. Silakan Bapak Ibu. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Silakan. Ada chatting, ada pertanyaan masuk atau apa? Saya lihat ini lumayan banyak, ini ada 28 peserta termasuk saya. Oke. Saya barangkali Pak Ketua. Silakan. Padahal. Iya. Baik, menarik sekali sebenarnya, karena dari awal saya melihat beberapa rangkaian para pemateri yang memberikan, apalagi ada aplikasi-aplikasi menurut kami. BPSDM kami itu adalah BPSDM baru, sementara mau berbenah. Ya, mau tidak mau di BPSDM kami juga mungkin barangkali akan juga mengarah ke sana. Nah, tadi siang ada rapat juga, ada rapat internal di BPSDM itu yang saya sampaikan, bahwa kita ini dituntut untuk bagaimana mengembangkan kapasitas kita sebagai suara di Sulawesi Barat. Nah, saya lihat setelah menggabungnya semua bapak-bapak yang khususnya dari dunia pendidikan yang masuk ini, yang notabene itu sudah suhunya di dunia pendidikan, pakarnya semua yang masuk di situ, saya berharap banyak
peluang bagaimana ke depan ini ya bisa sinergitas lah untuk dibimbing juga BPSDM Sulbar, khususnya juga bagaimana untuk membuat jurnal, karena kemarin itu ada Pak, ada kami ikut dianunya Pak Deputi Lahan, Deputi Inovasi itu kita sama kemarin waktu disampaikan Pak Ketua, waktu kita di PKP itu kita dituntut untuk bagaimana membuat inovasi. Jadi bukan plagiat Pak, karena kalau menurut Pak Kapus KMP itu berbeda itu ranahnya antara plagiarisme dengan inovasi. Kalau inovasi kan yang sudah ada yang kita perbaharui kembali, tapi bukan kita anukan. Kalau ini plagiarisme, anunya orang yang kita contek, baru kita publik seakan-akan kita yang anu. Betul. Ya, itu anunya. Saya arahnya ke situ Pak, bahwa mungkin ke depan kami juga akan minta lebih banyak konsultasi, karena memang di komentar saya ya kalau bisa ada lagi lah, karena pakar-pakar yang anunya ini saya anggap mumpuni semua ini, apalagi Pak Ketua ini. Jadi Pak Ketua ini kan santai tapi ya mengena. Ya memang kalau kita bicara etika ketimuran, ya orang bilang kayaknya tidak beretika, tapi saya menganggap bahwa sudah waktunya kita ini merdeka, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Waktunya kita merdeka ya. Jangan terlalu formal lah. Itu yang anunya. Itu sekadar sekadar sedikit karena saya tadi sudah sampaikan waktu di rapat, kami ini di media suara itu butuh pengembangan. Mau tidak marahnya kami akan konsultasi ke BPSD khususnya bapak-bapak yang memberikan materi, termasuk Ibu Dokter, Pak Dokter Jayadi, Ibu Ruti, terima kasih. Tapi saya rasa saya terus terang tidak puas, karena ini masalahnya kan tidak ada klasikalnya. Karena masih banyak sebenarnya yang keterbatasan kita itu, karena ya ini menggunakan aplikasi ini. Masih banyak sebenarnya. Saya lebih cenderungnya lebih banyak bagaimana ini tindakan-tindakan yang realnya. Kalau di sini kan lebih banyak kita hanya berteori, hanya menampilkan, tapi kita mau ininya. Itu barangkali sedikit Pak, Pak Ketua. Saya kembali. Ya. Baik. Masukan saya. Ya, mudah-mudahan ada lagi tindak lanjutnya bisa di-share. Baik. Terima kasih, Al-Mukarram. Ya. Baik, bicara tentang inovasi, Pak, saya setuju inovasi itu bukan sebuah plagiat, selama inovasi itu berpegang pada 3 prinsip: duplik, adaptif, dan modify. Siap. Saya ulangi, duplik, adaptif, dan modify. Tidak plagiasi. Bicara tentang inovasi, Pak Kadir, beberapa hari yang lalu saya bicara dengan Pak Ahmad Ilham, berencana sesuatu, menindaklanjuti kegiatan PKP dan PKA itu. Bagaimana kita membuat forum untuk membuat soal standar. Selama ini kita menguji tanpa menggunakan soal yang standar. Hanya soal simsalabim abrak-adabrak. Makanya saya sangat setuju dulu, kagum dengan salut dengan idenya Pak Ahmad itu, cuma belum bisa terimplementasi karena adanya pandemi ini. Baik, saya ceritakan dulu sedikit begini Pak. Kenapa saya tampilkan survei ini malam ini? Saya mohon maaf kalau mengambil contoh karena saya mohon maaf Pak, lebih puluhan tahun bekerja bersama dengan UNICEF, dengan lembaga-lembaga internasional. Jadi saya tidak punya kiblat di kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga nasional kita, kurang sekali. Ada pengalaman yang menarik Pak, ketika saya ikut TOT di Asia Tenggara. Setiap pemateri masuk, kita diberikan 3 kartu berlainan warna hijau, kuning, dan merah. Setiap selesai pemberian materi, kita diberi kesempatan untuk menulis nama di 3 kartu itu. Andaikan kita menulis di kartu merah atau di kartu hijau, misalnya kartu hijau, berarti si pemateri itu masih layak untuk membawakan materi pada kegiatan berikutnya. Kalau kita tulis di kartu kuning, maka pemateri itu
mungkin hanya bisa dikasih materi tapi terbatas. Kalau di materi di kartu merah, maka pemateri yang bersangkutan harus ikut TOT kembali, paling tidak magang. Gitu. Tapi memang mereka berkualitas, Pak. Membandingkan misalnya kita di Indonesia, itu yang belum bisa kita lanjuti. Kemudian misalnya setiap hasil pretest, setiap hasil tes itu diekspos, dianalisis, diekspos di mana letak keberhasilannya, di mana letak kegagalannya. Kita, mohon maaf, makanya tadi ada kaitannya dengan soal standar itu. Saya sudah puluhan tahun ikut di diklat misalnya dilakukan oleh Kemendikbud dan lain-lain. Ya sudah pretest, post test diumumkan saja siapa yang terbaik. Tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada follow up dari tes-tes semacam itu. Makanya pada malam ini saya ingin menampilkan bahwa dengan survei yang sederhana ini, saya ulangi, dengan survei yang sederhana ini bisa kita membuat sebuah tulisan, dan itu kalau kita ekspos di jurnal nasional berarti se-Indonesia yang baca kalau nasional. Kalau diekspos di jurnal internasional berarti si Batulino orang baca. Harapannya begitu. Si Batulino, mohon maaf teman-teman dari Jawa, si Batulino itu artinya sedunia. Barangkali itu. Ada pertanyaan yang tidak perlu saya jawab ini, membandingkan antara Webex dengan Zoom, keduanya sama. Tergantung dari laptop yang kita gunakan atau perangkat yang kita gunakan. Baik, Bapak Ibu, saya langsung saja ingin menampilkan bahwa tidak survei yang kita lakukan itu bukan sekedar survei, tapi saya ingin mengangkat sebuah tulisan seperti ini. Bisa dibaca Bapak, bisa dilihat Bapak Ibu? Ini judulnya, e-learning artikel ilmiah dalam pengembangan profesi pejabat fungsional dalam pandemi COVID-19. Judulnya, survei pada pelaksanaan e-learning. Jadi ini survei yang dilaksanakan di kegiatan ini. Artinya apa? Sampelnya itu terbatas di kegiatan ini. Dan penelitian ini tidak membutuhkan generalisasi. Tidak membutuhkan generalisasi, ya hanya berlakunya pada sampel yang bersangkutan, pada peserta. Gitu. Jadi saya tulis nama sini Badrullah, penulis pertama, penulis kedua Ahmad Ilham. Kami Widya Suara. Nah, saya sudah menulis abstraknya. Ini abstraknya Bapak Ibu, tapi punten, tinggi Bapak Ibu. Lihat ini abstraknya, saya mulai dengan kata penelitian ini bertujuan, berarti bukan lagi konseptual. Ini bukan konseptual, karena ini sudah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan manfaat learning dalam pengembangan profesi pejabat struktural fungsional dalam pandemi COVID. Penelitian ini merupakan survei pada pelaksanaan kegiatan learning penulisan artikel ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui angket secara online. Jadi ini metodenya. Dr. Jayadi mengatakan harus ada tujuan, metode. Nah, pengumpulan data menggunakan secara online dan menggunakan Google Form. Responden penelitian dipilih secara random. Karena kan saya tidak pilih siapa yang mau mengisi. Saya hanya lempar di grup, silakan isi. Jadi random saja. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada hasil penelitian karena memang belum dibahas hasilnya gitu. Pendahuluannya bagaimana? Apa yang saya tulis di pendahuluan nanti? Ini nanti bagiannya Pak Ahmad Ilham. Saya penulis pertama, maka penulis kedua itu menulis semua nanti nih. Ya Pak Ahmad ya. Apa yang saya tuliskan di pendahuluan? Dampak pandemi terhadap profesi pejabat fungsional. Banyak artikel, banyak tulisan yang bisa kita jadikan fakta di sini. Kemudian pengembangan profesi pejabat fungsional. Penulisan artikel merupakan bagian pengembangan profesi pejabat fungsional. Jadi ini bisa dikembangkan menjadi beberapa paragraf. Dalam penulisan artikel ilmiah. Learning sebagai solusi alternatif. Nah, kemudian saya katakan masalah atau tujuan. Jadi kalau menuliskan masalah tidak perlu tujuan, menuliskan tujuan tidak perlu masalah. Dan pada umumnya biasanya orang di sini mengatakan hanya mengangkat masalahnya. Jadi ini nanti paragraf provokatifnya. Tujuan dari penelitian ini adalah bla 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 bla. Yaitu mendeskripsikan pemanfaatan e-learning di dalam kegiatan penulisan artikel ilmiah itu. Kemudian tinjauan pustakanya. Apa yang saya jadikan tinjauan pustaka? Pengembangan profesi pejabat fungsional. Ini ada pengertian, tujuan, manfaat, jenis. Ada ini. Kalau kita cari di internet ini ada. Artikel ini juga ada pengertian, tujuan, manfaat, jenis, teknik. E-learning ada pengertian, tujuan, manfaat, jenis, kelebihan, kekurangan. Jadi kita jadikan sebagai tinjauan pustaka. Sudah masuk ke metode. Nah, metodenya saya sudah tulis.
Jadi penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang dimaksudkan untuk memberikan deskripsi terhadap jawaban masalah penelitian secara kuantitatif. Penelitian ini merupakan survei pada pelaksanaan kegiatan learning tanggal 11 sampai dengan 19 Mei. Pengambilan data dilakukan pada akhir kegiatan dengan memberikan kuesioner kepada peserta secara random. Keluar semua ini di HP adalah angket yang dalam aplikasi Google. Bisa dimut dulu. Pengembangan instrumen, jadi saya jelaskan sini, pengembangan instrumen penelitian didasarkan pada tujuan dan proses kegiatan. Makanya tadi Pak, lihat pertanyaan-pertanyaan itu, ada semua yang ingin dicapai di situ dari 10 pertanyaan itu, ada semua yang ingin dicapai dan itu mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai di dalam kegiatan ini. Itu namanya pengembangan instrumen. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan tabel atau diagram distribusi frekuensi dan persentase. Dalam analisis tersebut dilakukan interpretasi dengan menggunakan kategori-kategori yang dibuat secara naratif. Jadi ini perpaduan antara deskriptif dan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan belum. Nanti kita bisa cobakan di sini kalau mau. Kalau butuh, kalau tidak ya tidak juga. Butuh Bapak Ibu? Kita demonstrasikan bagaimana misalnya mengambil satu diagram kemudian kita bahasakan. Jadi satu diagram tadi itu bisa kita bahasakan sebanyak-banyaknya lah. Bukan cuma hanya menampilkan berapa persen, ya berapa persen tidak. Contoh, misalnya di sini kebetulan saya sudah bikin tadi di bawahnya itu daftar pertanyaan. Oke. Jadi saya pertama penulisan artikel ilmiah oleh peserta sejak menjadi pejabat fungsional. Oke, bahasanya tidak perlu dipikir dulu. Kalau ada kekurangan nanti kita bisa edit kembali. Jadi saya katakan begini, berdasarkan hasil pengisian angket oleh, dulu saya lihat dulu berapa banyak responden, berapa banyak yang masuk. Karena ini juga live juga ini, 72. Oke, masih 72. Oleh 72 peserta diperoleh informasi seperti diagram atau gambar berikut ini. Maaf, saya screenshot dulu, saya matikan dulu Pak, saya mau screenshot. Ini tidak, mestinya bisa di copy. Ini saya copy saja yang ini. Saya screenshot. Ya. Oke, saya kasih gambar 1. Diagram, ya. Diagram lingkaran. Penulisan artikel di jurnal ilmiah, ya. Ya, halo. Nah, mungkin seperti ini Bapak Ibu. Nanti bahasanya dipilih. Nah, sekarang kita mau interpretasi data ini. Apa itu interpretasi? Bahasa kasarnya interpretasi itu adalah gosip. Saya sederhanakan saja. Kita mau gosipi ini data. Jadi langsung saya pakai bahasa interpretasi, saya pakai bahasa yang sederhana. Data ini, diagram ini kita mau gosipi. Gimana cara digosipi ya? Nah, sekarang kita lihat. Berdasarkan diagram di atas,
diperoleh informasi bahwa sebanyak 70,8% responden kurung peserta belum pernah mempublikasikan artikelnya di jurnal ilmiah. Dan selebihnya dalam kurung 29,2% menyatakan pernah mempublikasikan artikelnya di jurnal ilmiah. Tidak cukup hanya sampai di sini Bapak Ibu. Kalau kita hanya full stop di situ, itu artinya kita hanya memindahkan angka-angka dari diagram menjadi paragraf. Saya ulangi, kalau kita hanya sampai di sini, itu artinya kita hanya memindahkan angka yang ada di diagram menjadi paragraf, belum interpretasi yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita mana itu? Kalau mendapatkan angka seperti itu, pertanyaannya Ibu Tuti itu biasanya so what? Untuk apa itu? Ya. Makanya kita lanjutkan, hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya peserta atau responden masih mengalami hambatan di dalam mempublikasi artikel ilmiahnya di jurnal ilmiah sebelum mengikuti kegiatan penulisan, kegiatan apa nih, e-learning, penulisan artikel ilmiah. Ya. Jadi itu. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya peserta masih mengalami hambatan di dalam mempublikasikan. Jadi soal bahasa nanti setelah itu Pak baru kita edit bisa. Di jurnal ilmiah sebelum mengikuti kegiatan e-learning penulisan artikel ilmiah. Namun demikian, masih ada sebagian kecil peserta yang telah memiliki pengalaman mempublikasikan artikel ilmiahnya di jurnal ilmiah. Nah, oleh karena itu, ya dikasih saran. Oleh karena itu, dibutuhkan bimbingan atau arahan bagi peserta untuk bisa mempublikasikan artikel ilmiahnya di jurnal ilmiah. Nah, melalui kegiatan e-learning, penulisan artikel ilmiah yang diselenggarakan oleh Jurnal Sipatokong, BPSDM, Sulsel, melalui kegiatan e-learning, peserta diharapkan memiliki pengetahuan dan pengalaman agar dapat mempublikasikan artikel ilmiahnya di jurnal ilmiah. Oke, Bapak Ibu, mungkin paragrafnya sudah cukup. Jadi paragraf itu, kalau paragraf sederhana itu minimal 3 kalimat. Kata guru bahasa Indonesia saya waktu SMP. Jadi dengan satu diagram ini kita sudah bisa membuat setengah halaman atau mungkin 1 halaman tulisan. Kemudian masuk nanti pada poin kedua dan seterusnya. Bahkan nanti bisa kita mengkaitkan antara pernyataan
item satu dengan item yang lainnya. Ini saya cukup memberikan contoh satu saja dulu. Selebihnya ini nanti akan dilanjutkan oleh Pak Ahmad Ilham. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan dengan contoh yang singkat ini, yang sederhana ini. Jadi Bapak Ibu, penelitian itu tidak harus tidak harus luas. Semakin sempit bagi saya, semakin sepele kita angkat, semakin bisa kita bicara banyak. Ingat Bapak Ibu, ada penelitian terbaik di dunia. Saya ulangi, ada penelitian terbaik di dunia hingga sekarang belum ada yang bisa menyamai kualitas dari penelitian itu. Sampelnya hanya 1 orang. Saya ulangi, sampelnya hanya 1 orang. Dan tidak membuat generalisasi. Jadi penelitian-penelitian seperti ini, baik deskriptif, kuantitatif maupun kualitatif, itu tidak ditujukan untuk membuat generalisasi. So, kalau ada inferensi eksternal, itu urusan yang bersangkutan. Oke, saya stop dulu. Saya bernafas. Kalau saya silakan. Ya, silakan. Salam. Y, kenapa? Oh iya, iya. Ya.
Lagi. Ya, malam ini akan di-share. Tunggu. Kita di sini Pak suka share-sharean. Iya, iya. Nah, dia hanya apa? Kalau Ibu Hari tadi dia hanya mengatakan, adalah paparan contoh artikel, terima kasih Pak Ilham, apalagi. Oh, kiat survei pakai Google Form. Kiat, bagaimana kiatnya menggunakan Google Form? Waduh, apa saya harus demonstrasikan lagi Google Form? Oke, Ibu, nanti yang butuh tutorial Google Form, tolong hubungi saya, nanti saya kasih video. Banyak kok di YouTube, bukan saya punya. Ya. Ya, nggak usah khawatir Pak Bu. Ada yang mengatakan kenapa cuma satu kali saja digratiskan. Nggak usah khawatir, persoalan itu nggak usah khawatir. Nggak usah dipikir, menulis saja. Kalau Pak Kadir tadi itu dia menginginkan materi-materi seperti yang begini, praktik langsung gitu. Dan soalnya kita sudah sering lakukan, semua teman melakukan praktik, Pak Jayadi melakukan praktik, Ibu Dokter Tuti melakukan praktik, Ibu Dokter Adija melakukan praktik, Ustamin. Sengaja memang kami tidak dijali dengan materi-materi teori, langsung praktik karena kita sudah berasumsi bahwa kita ini semua sudah masuk dalam kategori andragogi, pendidikan orang dewasa, tidak terlalu banyak teori itu bisa dibaca di mana-mana. Barangkali begitu, dan insya Allah Bapak Ibu ada juga yang chat ke saya, Pak Ahmad, apakah malam ini divideokan juga? Ya insya Allah divideokan. Ada juga chat ke saya, Pak tolong di-share materinya. Insya Allah sesudah ini di-share, karena kami ini pekerjaan share-sharean. Ya silakan. Ya betul. Oke. Ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Makanya Pak, tapi Pak Ahmad, karena saya melihat ada kendala seperti itu, makanya saya tambahkan materi tentang kemarin itu bagaimana trik menulis artikel konseptual.
kemudian malam ini lagi dengan trik menulis artikel artikel penelitian gitu. Makanya supaya teman-teman tidak kecewa dengan penjelasan pertama saya. Dan sebenarnya kalau kedua materi ini bisa dipahami, tidak penting itu materi pertama kecuali pembukaan oleh beliau Pak Kaban gitu. Sebagai bukti otentik bahwa kita laksanakan kegiatan ini penuh dukungan oleh kepala kantor dan dilaksanakan secara formalitas, secara formal. Oke, Bapak Ibu silakan. Ada yang bertanya. Tadi saya kasih trik satu contoh bagaimana menulis. Jadi saya ulang, kenapa kami simulasikan ini untuk bagaimana ya memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa ternyata survei sederhana pun bisa kita angkat. Kenapa tidak, Bapak Ibu? Ada yang tanya ke saya, waktu chatting saya, Pak, kenapa pertanyaannya sedikit sekali? Saya justru tanya kembali, salahnya di mana? Yang penting sebenarnya metodenya ada. Ini metodenya, Pak. Metodenya ini jelas. Intinya bahwa dia merupakan kajian ilmiah. Dilakukan secara berdasarkan metode ilmiah. Tujuannya ada, jelas, nanti di pendahuluan ada, masalahnya juga di situ ada, kemudian dukungan teorinya ada, hasil penelitiannya juga dibahas dengan menggunakan analisis secara ilmiah, meskipun secara deskriptif. Jadi Bapak Ibu, jangan pikir bahwa penelitian itu menggunakan analisis statistik yang tinggi. Jadi saya, mohon maaf Bapak Ibu, saya penulis buku statistik. Saya penulis buku statistik mulai regresi, analisis jalur, sampai pada struktural equation modeling saya tulis. Tapi saya tidak sarankan untuk membuat penelitian, saya ulangi, saya tidak sarankan untuk membuat penelitian untuk pengembangan profesi dengan menggunakan analisis regresi tingkat tinggi. Kecuali kalau Bapak Ibu mau ikut S3 atau mau selesai S3. Kalau hanya untuk pengembangan profesi, ngapain nggak pakai SEM? Ngapain pakai analisis jalur? Ngapain pakai misalnya saras model atau apa gitu dalam memvalidasi? Yang biasa-biasa saja. Yang penting kita tulis secara menggunakan metode ilmiah. Citasinya nanti jelas. Ketika saya membangun teori menulis di petunjuk pustaka ini, saya jelas teorinya ada, citasinya ada, dan daftar pustakanya ada itu. Nah ini baru satu ini baru satu item. Belum nanti item keduanya. Jadi saya sengaja kasih satu, Bapak Ibu. Saya tidak bukan berarti saya tidak ingin mencontohkan sampai tuntas. Saya suka menantang juga, stimulus, memberikan stimulus kepada orang untuk bisa juga membuat menulis seperti itu. Kuncinya adalah, saya ulangi, ketika Bapak Ibu bisa membuat gosip, maka Bapak Ibu bisa membuat interpretasi. Jadi interpretasi itu bahasa kasarnya adalah gosip. Saya gosipi data ini. Bapak Ibu, kalau misalnya mohon maaf sekali, yang suka gosip. Begitu lihat orang lewat di depan rumah pakai jilbab hitam, banyak sekali yang bisa interpretasi yang bisa muncul. Pagi dia pakai jilbab hitam, siang dia pakai hijau, sore dia pakai kuning, banyak interpretasi yang bisa muncul. Itulah gosip. Tidak jauh beda dengan ini. Yang jelas dihindari adalah, saya ulangi, yang dihindari adalah hindari memindahkan bahasa, hindari memindahkan angka-angka di dalam diagram tabel menjadi paragraf. Buatlah paragraf yang menggunakan angka-angka ini dalam bentuk bahasa interpretasi. Barangkali itu kuncinya. Barangkali begitu Pak Mas Ilham. Ya.
Kenapa tidak? Kenapa tidak kalau di Oh ya betul, yang jelas mengikuti kaidah metodologi itu, mengikuti kaidah bukan mengikuti Kak Tuti misalnya. Ya, jadi saya ulangi Bapak Ibu, jangan pernah berpikir bahwa penelitian itu rumit, sehingga mau mencari ide-ide yang rumit, mau menggunakan analisis yang rumit, menggunakan statistik yang rumit, tanpa statistik, tanpa regresi, tanpa uji T, tanpa uji ANAFA, bisa kita lakukan kajian. Jadi terus terang saya background saya matematika, penulis buku statistik, tapi saya tidak menganjurkan menggunakan statistik kalau hanya untuk pengembangan profesi. Statistik maksudnya statistik yang tinggi, menggunakan regresi lah, menggunakan analisis jalur lah, menggunakan analisis multivariat, menggunakan two-way ANOVA misalnya. Gunakan saja yang sederhana. Apa susahnya menggunakan tabel-tabel distribusi frekuensi? Apa susahnya membaca diagram? Apa susahnya misalnya diagram lingkaran atau diagram itu kita gunakan? Dan kalau kita menggunakan angket, saya ulangi, kalau kita menggunakan angket dengan Google Form, diagramnya itu otomatis. Saya share Pak ya. Mana itu? Izin Pak Ketua. Ya silakan. Ya, saya hanya mau mempertajam. Jadi seperti yang disampaikan tadi Pak Ilham bahwa itu kan di Latsar ada begitu banyak itu rancangan aktualisasi dan kemudian ada portofolio aktualisasi. Jadi dimungkinkan untuk dijadikan sebagai hasil penelitian Pak ya, laporan penelitiannya. Iya, saya tidak potong. Kenapa tidak? Kalau dibuat berdasarkan struktur ilmu, metode ilmiah. Iya, karena begini Pak, kalau saya lihat begini, rangkanya itu hanya yang membedakan hanya itu tidak memiliki tinjauan teori kalau diaktualisasi. Yang kedua tidak membangun preposisi di dalam membuat kerangka pikir. Iya, betul Pak. Jadi dia lebih cenderung kepada aktualnya apa yang di. Iya, memang. Karena memang judulnya proyek aktualisasi. Iya. Apalagi ini yang kemarin ini kan bukan lagi proper, modelnya lagi aksi. Saya coba contohkan Pak, membuat judul satu. Saya contohkan judul satu. Yes. Kemarin saya menguji, kebetulan yang saya uji itu adalah staf puskesmas. Ya. Jadi dia ingin misalnya begini. Ya. Dia mengenai penggunaan, saya mau saran penggunaan aplikasi Google Sheet dalam menginventaris barang puskesmas, ya kan? Puskesmas. Barang puskesmas. Ini kan bisa menjadi proyek aktualisasi ya Pak ya? Iya. Oke. Kenapa tidak ini dibangun? Ini bisa, jadi ini laporan aktualisasi bisa. Karena dia ingin mengubah. Alasannya adalah selama ini inventaris barang itu hanya menggunakan buku agenda. Buku apa namanya itu Pak? Buku inventaris. Sehingga mudah termakan rayap. Mudah. Kalau bocor, kena air, lembab. Kalau kita menggunakan Google Sheet, ini dimanapun bisa diisi, dimanapun bisa dilihat. Jadi saya bisa masukkan inventaris ketika saya ada di rumah, saya bisa membuka daftar inventaris ketika saya ada di dalam kamar dan lain-lain. Itu logikanya, sehingga ini merupakan mengajukan sebuah proyek perubahan atau proyek aktualisasi. Nah, bagaimana kalau ini diangkat menjadi sebuah kajian ilmiah? Maka teorinya adalah teori pengadministrasian Pak ya. Iya, betul Pak. Ini kan muncul dari administrasi. Iya. Administrasi perkantoran. Iya. Muncul administrasi barang. Apakah inventaris barang? Nah, ini teorinya.
inventaris. Kemudian teknik inventaris. Ya. Inventaris. Atau bahasanya cocok atau tidak? Teknik inventaris. Kemudian media inventaris. Nah, kalau ini sudah masuk, kita bisa pilih ada manual, ya, manual versus digital. Nah, masuk di aplikasi Google. Jadi kalau ini dibangun kerangka pikirnya seperti ini dengan menggunakan teori-teori yang ada, kemudian metodologinya jelas, misalnya ini menggunakan studi dokumentasi ataukah menggunakan wawancara atau menggunakan observasi, bisa atau menggunakan menanyai orang-orang di situ bagaimana menggunakan Google Sheet ini, apakah susah atau tidak gitu. Barangkali begitu Pak Kadir. Iya Pak, ini ya seperti Bapak sampaikan ini, kemarin juga saya ada, tapi dia kebetulan di PU. Jadi kebetulan dia menginventarisir dokumen kontrak. Jadi penginventarisir dokumen kontrak melalui aplikasi. Jadi dia tidak perlu, jadi ketika ada apa namanya, ketika kan dibuat tinggal dibuka dia itu kemarin cuma yang kemarin saya bilang ini bagus dijadikan kajian ilmiah sebenarnya, kalau mau ini tinggal diperkaya teori-teorinya ini. Itu yang saya anukan. Tapi Pak Kadir, catatan lagi jangan dipikir aplikasi-aplikasi yang susah. Iya. Misalnya mau membuat aplikasi itu pekerjaan programmer, ambil saja yang sudah ada dan gratis. Iya. Ada juga kemarin itu Pak, dia buat aplikasi mobile untuk pemetaan, karena kebetulan dia di PU, wilayah kerjanya itu ada berkecamatan, untuk memudahkan dia itu mengetahui anunya, maka dia buat itu. Ya, kalau memang mampu membuat aplikasinya silakan, cuma membuat aplikasi itu tidak mudah dan tidak murah. Kalau Google Sheet, kalau menggunakan aplikasi Google, pertama murah. Yang kedua mudah. Yang ketiga tidak perlu kita pakai server Pak. Tidak perlu kita punya server. Yang punya server adalah Google. Iya. Itu. Jadi kita manfaatkan. Android. Iya. Itu Pak. Kemarin saya banyak berikan masukan ke teman-teman yang ikut Lasar itu. Saya bilang bagus. Cuma pikirkan yang lebih sederhana lagi. Jangan pikirkan yang terlalu susah. Ya, ini kemarin Pak, kendalanya kita waktu kemarin di ujian rancangan dengan hasil itu, karena penguji juga yang tidak pernah dibekali dan tidak pernah ada perjalanan persepsi itu selalu ngotot grand teorinya mana. Jadi saya sampaikan bahwa di rancangan di aktualisasi ini tidak ada grand teorinya, karena memang rangkanya demikian. Memang evidence-nya saja yang dibutuhkan itu kalau aktualisasi, beda kalau dia membuat sebagai kajian ilmiah. Iya. Karena siap. Ya. Oh siap, lanjut Pak. Ya, sekadar menyambungkan sedikit. Ya. Lanjut Pak, lanjut. Ya. Iya. Saya kira itu Pak, cukup itu. Iya, ikuti aturan kaidah keilmiahan. Ini ada pertanyaan ini Pak. Jika laporan aktualisasi adalah pembuatan modul diklat, bagaimana bisa dikembangkan menjadi artikel ilmiah? Bisa.
ambil keren teorinya Pak Najar. Sama aja misalnya, ini jangankan kajian artikel ilmiah, kalau Ibu membuat misalnya pengembangan modul diklat berbasis apa itu bisa. Kemudian ada ini dari Pak apa ini? Menanya Pak Narsum sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konsep belajar merdeka? Kalau ini Bapak tanya saya, mungkin saya punya pendapat lain dari yang lain, dan mungkin agak susah untuk diterima. Yang saya anggap dengan merdeka belajar itu adalah merdeka berpikir. Singkat saja bagi saya, merdeka berpikir, sehingga ketika saya merdeka berpikir, saya bisa membuat saya bisa berproduktif, saya bisa membuat karya-karya nyata dengan kebebasan berpikir saya. Jadi, mohon maaf Bapak, saya tidak terlalu paham juga dengan konsep merdeka belajar yang dikemukakan oleh Pak Nadiem. Yang saya garis bawahi, merdeka belajar itu adalah memerdekakan pikiran. Yang selama ini, mohon maaf, menurut kacamata saya, pembelajar kita banyak didoktrin oleh instruksional, sehingga mereka tidak merdeka. Awal tahun 2000 saya bicara di depan Pak Dirjen Dikdasmen waktu itu, saya katakan bahwa Indonesia tidak akan mampu bersaing dengan negara-negara lain karena model kurikulum kita instruksional, bukan bersifat instruksi, bukan bersifat pilihan. Ada penjurusan, tapi penjurusan juga dipaksakan, materinya juga dipaksakan. Coba misalnya kalau di luar negeri, ada dulu siswa dari Swedia, studi pertukaran pelajar di sekolah saya tanya, kenapa kau tidak masuk di mata pelajaran ini? Dia bilang, saya di sana bebas masuk di mana saja yang saya mau. Itu aturan negara mereka. Jadi, mohon maaf Pak Abdullah, kalau kita berbeda pendapat, yang kata kunci dari merdeka belajar bagi saya itu adalah pertama, merdekakan pikiran di dalam berkarya. Jadi, kenapa misalnya Bapak Ibu, kenapa saya begitu bebas membuat topik-topik penelitian, membuat topik-topik karya tulis, bahkan saya bebas membuat cerpen, bebas membuat puisi misalnya, karena pikiran saya merdeka. Saya pernah disoroti oleh seorang sastrawan, Pak, cerpennya begini-begini, itu bodoh amat. Tiba-tiba ini adalah menuangkan hasil pikiran saya. Barangkali begitu, Pak. Jadi, berbeda konsepsi bisa-bisa saja. Jadi saya tidak ingin terjebak dari debatable apa namanya itu. Silakan. Silakan, Pak. Bolehkah Pak dibikinin oleh toiletnya untuk bayangan artikel ilmiah dari pembuatan modul diklat? Ibu mau ya, oke, Ibu membuat modul diklat, pembuatan, saya sederhanakan begini, pembuatan modul diklat berbasis apa? Atau pembuatan modul diklat apa misalnya? Diklat kepemimpinan, diklat kepemimpinan apa ya? Administrator. Nah, dengan pendekatan apa? Pendekatan humanistik. Nah, silakan. Maka Ibu tadi, Ibu bicara dengan pendekatan humanistik dulu di dalam pengembangan Pak Najar, kemudian modul, jadi kriteria modul. Ini kepemimpinan administrator adalah menempel di antara kedua variabel ini. Jadi, mungkin Ibu melihat faktanya, misalnya faktanya apa? Apakah modul selama ini bagaimana? Kemudian bagaimana WI dalam membuat membuat modul? Dan lain-lain. Saya kasih lain-lain. Jadi saya yang jelas seperti ini Ibu bisa Ibu jadikan sebagai topik penelitian. Oke, kalau mau jauh lebih jauh silakan Ibu siapa nih? Ibu Putri dari BKPM. Silakan Ibu dulu bikin, kemudian nanti share ke saya. Nanti kita baca bersama.
Ini tadi tujuannya adalah ingin membuat modul diklat yang menggunakan pendekatan humanis. Pendekatan humanis itu artinya cocok atau cocok dengan perkembangan individu, misalnya, dengan menggunakan teori belajar humanis. Ya Bu Tuti ya, baik Pak Tri, oke, sama-sama Bu Putri. Ada lagi? Saya berharap begini Bapak Ibu, dengan contoh yang sederhana itu, mindset kita selama ini bahwa membuat penelitian itu susah, tolong dieliminir dengan contoh yang sederhana ini. Bahwa ternyata survei yang saya lakukan, yang dilakukan oleh Pak Ahmad dan Pak Budi dengan di kegiatan learning ini, bisa diangkat menjadi sebuah kajian. Kenapa tidak? Nanti Pak Ahmad tambahi teori tentang learning, teori tentang karya tulis, teori tentang pengembangan profesi pejabat fungsional, dan lain-lain. Intinya adalah pertama kita dapat metodenya. Metodenya jangan pikir yang rumit. Sampelnya kita tahu. Sampelnya, pertama sampelnya. Kalau jadwalnya apa dan lain. Nanti kita bikin ke jenisnya di belakang. Pertama kita tahu sampelnya siapa, respondennya siapa. Yang kemudian bagaimana cara mengambil datanya. Dengan cara apa kita ambil itu data. Setelah datanya terkumpul, kita analisis seperti apa. Baru nanti muncul di belakang bahwa oh ternyata saya gunakan perpaduan antara deskriptif kuantitatif dengan deskriptif kualitatif menggunakan survei. Itu gampang sekali itu membuat metodologi. Saya ulangi, dan ini juga pernah dikemukakan oleh Pak Dr. Jayadi. Tahu sampelnya, siapa yang mau dijadikan sumber data, sampelnya atau respondennya. Berikutnya, tahu bagaimana cara mengambil datanya, dengan apa data itu diambil. Kalau menggunakan angket, apakah online ataukah manual, dijelaskan di situ. Kemudian, dengan bagaimana kita menganalisisnya. Apakah kita gunakan deskripsi, misalnya yang sederhana. Deskriptif itu ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Kalau kita padukan jauh lebih bagus. Karena tidak ada lagi sekarang Pak kualitatif murni, tidak lagi kuantitatif murni. Sejak jatuhnya tembok Cina. Makanya yang tren sekarang itu adalah mixed method design. Ada namanya explanatory mixed method design dan exploratory mixed method design. Bu, masih ada Bu Tuti. Modul bisa masuk kategori pengembangan. Oke, terima kasih Bu Tuti. Bantu saya menjawab. Ya, saya bisa mengambil nafas. Ya, oke. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk menyusun artikel itu menjadi, kan macam-macam tuh. Yang tadi kalau misalnya dari penelitian ada, kemudian dari konseptual ada, kemudian ini kan ceritanya ada juga media. Ada media, entah Anda misalnya menggunakan juga misalnya apa namanya strategi belajar tertentu. Jadi banyak bidangnya itu. Bisa mau ke strategi, penggunaan strategi belajar. Dalam hal ini karena Ibu misalnya adalah WI yang menggunakan strategi atau metode mengajar yang bagaimana yang ingin yang baru dan diharapkan itu efektif, bisa maksimal dalam menyampaikan pesan kepada pesertanya. Bisa juga yang disinggung itu adalah penggunaan medianya. Kalau pakai misalnya tadi penggunaan Google Sheet untuk ini, itu kan sebenarnya itu bisa jadi kategori media itu. Kemudian kalau misalnya bagaimana modul yang dari sederhana itu tadi misalnya dikembangkan menjadi artikel, yang diangkat ceritanya di sini Anda mengembangkan bahan ajar yang sifatnya moduler itu yang mungkin yang sebelumnya bukan yang seperti itu, namun menjadi modul lalu dirasakan. Jadi ada step-step nanti yang disampaikan itu tentang bagaimana pembuatan modul ini bisa lebih efektif dan lebih menyentuh pada ketercapaian tujuan pembelajarannya gitu. Jadi ada macam-macam tadi, bisa jadi ada kita mau mengupas, tadi saya ulang,
kita bisa mengupas masalah penggunaan strategi atau metode pembelajarannya, bisa masuk ke penggunaan medianya, bisa juga ke perkembangan bahan ajarnya. Di luar itu bisa yang sifatnya konseptual atau sekalian yang berbasis penelitian gitu kurang lebih. Oke, Pak. Ya. Boleh, video saya on kok. Oke. Coret-coret Tapi bukan. Pak Ahmad, mungkin Ibu ini yang bertanya ke Ibu Tuti tidak memperhatikan waktu saya bawakan pemetaan isu. Seperti yang dikatakan Ibu Tuti, Bu Dr. Tuti tadi, match dengan apa yang pernah saya bawakan itu tentang pemetaan isu. Jadi kalau mau minta coret-coretnya Bu Tuti, kembali perhatikan slide ataukah bahan yang saya pernah share tentang pemetaan isu. Untuk Widya Suara ada, untuk dosen ada, untuk guru ada, untuk guru BK ada. Ya. Oke, ide yang bagus. Ide yang bagus. Nanti saya simpan di drive. Saya simpan di drive. Ya, drive. Ya, termasuk mau nanti materinya Bu Tuti, Dr. Tuti, materinya teman-teman saya simpan dalam drive. Materinya Dr. Jayadi, termasuk video-video kalau sempat saya dapat, nanti simpan semua di drive, baru di-share. Oke. Kami semua di sini narasumber, saya Dr. Tuti, Pak Ahmad, Dr. Jayadi, Dr. Bustami, Dr. Radija, semua orang ingin berbagi. Pintar apa? Bukan cuma kali-kali, tapi dia sangat pintar membagi-bagi dan mau berbagi. Ini ada yang satu Pak, penjelasan Pak Badrul dan Bu Tuti berarti artikel tidak selalu dari PTK ya Pak, bisa dari modul yang kita buat. Pengembangan modul boleh. Jadi tidak melulu PTK. Itu yang saya bilang tadi di awal, bukan tadi ya, dari awal sudah saya ulangi. Bu Tuti juga sudah ulang-ulangi tadi bahwa artikel tidak selamanya penelitian. Konseptual pun bisa. Penelitian pun tidak harus PTK. Deskriptif bisa, kualitatif bisa. Bahkan yang saya ulangi kembali, mohon maaf, mudah-mudahan tidak dianggap sebuah kesombongan. Saya, Pak Jayadi, Dr. Tuti, Dr. Radija, dan lain itu sudah punya ID Scopus semua. Yang sudah punya kepercayaan, pengakuan bahwa telah menulis di Scopus. Tulisan saya pribadi di Scopus itu bukan sebuah penelitian. Itu hanya memberikan contoh-contoh penggunaan saja. Cuma orang kalau membacanya bahwa itu adalah pertemuan baru, kajian baru. Itulah hebatnya sebuah penelitian yang tidak dimaksudkan untuk generalisasi, tapi orang bisa membuat generalisasi. Seperti yang dilakukan oleh beberapa puluh tahun yang lalu seorang ahli peneliti, dia tidak ingin membuat generalisasi, tapi orang membacanya, setiap orang membaca pasti membuat generalisasi. Jadi saya ulangi, jangan terfokus hanya pada PTK. Jadi PTK kalau orang Makassar bilang PTK Kanai. Kalau Bapak Ibu butuh PTK, PTBK, hubungi Pak Dr. Jayadi, hubungi Bu Tuti, hubungi Bu Andi Adija, bisa membimbing semua itu. Bahkan Pak Dr. Jayadi itu saya tahu sudah berapa kali dia menulis buku tentang PTK. Terima kasih untuk penjelasannya membuat saya termotivasi untuk percaya diri membuat artikel. Ya silakan Bu, buktikan. Siapa nih? Ibu Dia Purwat, dia chat privat. Jangan kepercayaan dirinya hanya diungkap, tapi tolong dibuktikan. Oh, ternyata ini chat pribadi ya Pak Ahmad. Oke, sudah saya bahas semua Pak ini. Oke, sudah semua bisa jawab.
Barangkali, ya. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi kembali contoh sederhana tadi, mudah-mudahan bisa menstimulus, bisa menginspirasi, bisa memotivasi teman-teman dan mengeliminir mindset selama ini yang menghantui kita untuk membuat sebuah artikel. Untuk membuat sebuah penelitian, tidak harus yang sulit susah, analisisnya susah, tidak harus statistiknya susah, dan lain-lain. Mudah-mudahan contoh yang sederhana ini bisa mencerahkan, bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan tulisannya Pak Ahmad ini, share kembali, mudah-mudahan kajiannya Pak Ahmad ini bisa cepat selesai. Beliau bisa selesaikan secepatnya sehingga ini bisa muncul di dunia maya, apakah di sifat toko. Kalau saya berharap Pak Ahmad ini terbitkan dia punya tulisan ini di luar negeri. Ya Pak Ahmad. Karena kalau tidak etis Pak, tidak etis misalnya saya chief editor, terus menulis di jurnal saya itu tidak terlalu bagus. Jadi kalau saya idealnya, kalau saya mau menulis tidak terbit di sebuah toko, saya harus terbitkan di luar. Itu. Saya chief editor yang sudah pasti orang mengatakan ini tidak perlu dibaca, sudah pasti terbit ini. Oke. Barangkali itu Pak, Bapak Ibu. Pertemuan singkat malam ini. Ya. Ya. Tapi Pak Irwan, begini, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan konsultasi, biasanya kalau menggunakan chatting itu, bahasa kita kadang tidak ketemu. Jadi kalau mau, chat saya, kita mau misalnya, lebih kita bicara saja, by phone, WA atau apa. Supaya bisa bicara langsung. Kalau hanya menggunakan chatting, biasa pemaknaannya beda. Tapi kalau sudah muncul logat-logat daerah misalnya, iya, bisa. Ya, kalau memang mau lebih intensif silakan. Sepanjang saya tidak tidur. Banyak narasumber kita semua itu bisa semua dihubungi. Saya yakin itu. Ini saya kenal banyak semua ini. Pak Dr. Jayadi, Ibu Andi Adija, Pak Dr. Mustamin, Ibu Tuti, meskipun saya baru kenal dengan beliau, tapi saya karakternya mirip-mirip semua lah. Semua orang yang mudah berbagi. Ya kan? Oke, kita akhiri saja. Ya. Penutupan tanggal 19 pukul 11. Nanti saya hubungi kapan. Oke, silakan Bapak Ibu. Pertama, tetap isi absen 2 kali sehari, sama dengan minum obat. Yang kedua, lanjutkan tulisannya. Bisa berdiskusi dengan penanggung jawab kelasnya masing-masing. Gunakan kesempatan untuk berdiskusi. Sebagai informasi, sudah yang masuk submit di artikel, sudah ada peserta yang memasukkan artikelnya di jurnal Sibatoko. Tadi saya respon dan kirim ke editor bagian. Mungkin selangkah lagi masuk ke review. Ada yang juga chat saya, sementara dia perlihatkan bagaimana caranya submit, ya Ibu, siapa sih saya lupa, dia ingin mensubmit jurnalnya artikelnya di jurnal. Jadi, Bapak silakan membuat progres sendiri. Jadi memang kegiatan ini dari awal saya katakan, kegiatan ini kegiatan yang betul-betul membahas merdeka, tidak ada tugas yang harus buru-buru harus selesai tanggal sekian, jam sekian. Silakan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu mau kembangkan dulunya, mau cari literatur silakan, diskusi dengan narasumber silakan. Jadi ini betul-betul saya buat filosofi learning itu adalah freedom of teaching and learning.
Barangkali Pak, dari memang tidak ada, kecuali misalnya kalau ada yang minta mau diskusi lagi menggunakan Zoom, silakan. Mau diskusi dengan menggunakan back, silakan. Undang kami. Undang fasilitator, undang narasumbernya. Ya Pak Ahmad, silakan. Lanjut. Lima. Ya, 5. Silakan. Lanjut. Lanjut. Bentar, sabar. Enggak. Sabtu Minggu tidak perlu absen, Pak. Saya ulangi tadi, absennya itu 2 kali sehari sampai penutupan. Mau Minggu, mau Sabtu saja. Terima kasih. Itu aja. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.